Hello guys, welcome back to my channel Daftar Gadget Populer. Seperti yang kita ketahui bersama, akhir-akhir ini sedang banyak pemberitaan ya guys tentang pemblokiran ponsel yang dibeli dari luar negeri ataupun ponsel yang dibeli di pasar gelap atau black market. Hal ini sebenarnya mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 11 tahun 2019 ya guys, tentang pengendalian alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui identifikasi International Mobile Equipment Identity atau disingkat IMEI ya guys. Permen Kominfo nomor 11 tahun 2019 tersebut berlaku 6 bulan sejak tanggal diundangkannya, yaitu tanggal 18 Oktober 2019. Dengan kata lain, BLIT ini efektif mulai berlaku per 18 April 2020. Berdasarkan pasal 4, pasal 7, dan pasal 17 Permen Kominfo nomor 11 tahun 2019, alat dan atau perangkat telekomunikasi termasuk ponsel ya guys yang masuk dalam daftar hitam, yaitu tidak terdaftar IMEI-nya, tidak dapat mengakses jaringan bergerak seluler kecuali telah terdaftar di jaringan bergerak seluler sebelum berlakunya Permen Kominfo nomor 11 tahun 2019. Namun, terhadap ponsel yang dibeli dari luar negeri setelah 18 April 2020, pemerintah melalui Ditjen Bea dan Cukai atau disingkat DJBC telah mengatur pendaftaran IMEI agar dapat digunakan di Indonesia. Melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor per 05 BC 2020 tentang tata cara pemberitahuan dan pendaftaran internasional Mobile Equipment Identity atau singkat IMEI atas perangkat telekomunikasi dalam pemberitahuan pabean. Per/05/BC/2020 mengatur pemberitahuan IMEI atas ponsel yang diperoleh dari 7 cara yang berbeda. Namun, kami hanya menjabarkan 2 cara yang biasanya digunakan dalam membeli ponsel di luar negeri ya guys. Yaitu yang pertama, dibeli di luar negeri dan dibawa sendiri ke Indonesia. Yang kedua, belanja via online yang nantinya dikirim ke Indonesia lewat kurir. Pasal 3 ayat 1 huruf A per 05/2020 mengatur bahwa untuk dapat tersambung dengan jaringan bergerak seluler nasional di dalam daerah pabean, ponsel asal impor wajib memiliki IMEI yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian ya guys, yaitu Kementerian Perindustrian. Selanjutnya, pasal 3 ayat 2 per 05/2020 mengatur bahwa IMEI tersebut harus diberitahukan kepada DJBC pada saat ponsel akan diimpor untuk dipakai. Pertama, untuk ponsel yang dibeli di luar negeri dan dibawa sendiri ke Indonesia, ketentuannya merujuk pada pasal 14 ayat 1, ayat 2, dan ayat 5 per 05/2020. Dalam hal ini, penumpang yang membawa ponsel asal luar daerah pabean harus memberitahukan kepada pejabat DJBC di kantor pabean ya guys, tempat pemasukan paling lambat sebelum ponsel dikeluarkan dari kawasan pabean. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara,
atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan DJBC. Selanjutnya, pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 7 per 05/2020 mengatur bahwa pendaftaran IMEI dilakukan dengan mengisi formulir secara elektronik yang disediakan oleh DJBC. Setelah diisi, maka penumpang akan mendapatkan tanda terima dari DJBC ya guys, yang nantinya disampaikan kepada pejabat DJBC di terminal kedatangan bersamaan dengan penyerahan Customs Declaration. Sesuai pasal 1 angka 12 per 05/2020, Customs Declaration adalah pemberitahuan pabean atas impor barang yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut. Terkait dengan barang yang dibawa oleh penumpang, ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/04/2017 tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Pasal 12 ayat 1 dan 2 PMK 203/2017 mengatur bahwa terhadap barang pribadi penumpang yang dibeli dari luar daerah pabean dengan harga maksimal $500 diberikan pembebasan bea masuk ya guys. Apabila melebihi $500, maka sisanya dikenakan bea masuk sebesar 10%. Di samping itu, terdapat pengenaan PPN sebesar 10% dan PPh pasal 22 sebesar 10%. Kedua, untuk ponsel yang dibeli via online dan dikirim ke Indonesia melalui kurir, ketentuannya merujuk pada pasal 18 ayat 1 per 05/2020. Dalam hal ini, penyelenggara pos dapat melakukan pendaftaran IMEI atas ponsel di kantor pabean pemasukan. Dalam hal IMEI dimaksud belum terdaftar. Pendaftaran dilakukan dengan mencantumkan data IMEI dalam consignment note atau pemberitahuan impor barang, disingkat PIB, khusus yang disampaikan kepada pejabat DJBC. Sesuai pasal 1 angka 11 dan 13 per 05/2020. Yang dimaksud dengan consignment note adalah dokumen dengan kode CN22-CN-23 atau dokumen sejenis yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dengan penyelenggara pos untuk mengirimkan barang kiriman kepada penerima barang. Sementara itu, yang dimaksud dengan PIB khusus adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor tertentu yang dikirim melalui penyelenggara pos. Untuk dapat didaftarkan oleh penyelenggara pos, penerima barang harus terlebih dahulu membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Ketentuan tersebut mengacu pada PMK nomor 199.PMK.010/2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman ya guys. Lebih lanjut, pasal 13 ayat 2 PMK nomor 199/2019 mengatur bahwa apabila ponsel tersebut nilai pabeannya melebihi $3,
maka biaya masuk dan pajak dalam rangka impor dipungut atas seluruh nilai pabean ponsel dimaksud. Adapun pengenaan tarif biaya masuk adalah sebesar 7,5%. Tarif PPN sebesar 10% dan dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan. Jadi kesimpulannya, baik ponsel yang dibeli di luar negeri dan dibawa sendiri ke Indonesia, maupun ponsel yang dibeli via online dan dikirim ke Indonesia melalui kurir, tetap dapat digunakan di Indonesia sepanjang telah dilakukan pendaftaran IMEI dan melunasi kewajiban pembayaran biaya masuk dan pajak dalam rangka impor ya guys. Demikian penjelasannya, semoga bisa membantu ya guys.